Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Cindy Silalahi selaku moderator. Pada saat hari ini, saya berterima kasih sebelumnya kepada Pak Bakti dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami melalui penelitian yang telah diberikan oleh Pak Bakti dengan tema yaitu ada pelayanan aplikasi Android bagi masyarakat dengan judul yang telah kami ambil yaitu adalah peranan administrasi dalam pelayanan Jaklingko. Dalam penelitian ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu ada Saya Dina Safitri. Saya Grace Cenurata Funae. Saya Nur Devina Tupaangi. Saya Riana Eka Paramita. Baik, di sini juga kami telah mengambil 3 narasumber yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada Katika Aulia yang bekerja sebagai pembuat kartu serta mengetahui kebijakan-kebijakan Jaklingko. Yang kedua ada Restu Hastuti, yaitu mahasiswi Universitas Nasional dengan prodi Sosiologi. Yang ketiga ada Zara Rafilah, yaitu karyawan yang bekerja di Jakarta dengan memakai kebijakan Jaklingko. Sebelumnya, saya akan membacakan alasan kami untuk mengambil atau meneliti tentang kebijakan ini, yaitu karena saat ini kan mayoritas penduduk di Jakarta itu telah memakai atau menggunakan kebijakan tersebut untuk melakukan aktivitasnya, baik itu dalam jarak dekat ataupun jarak jauh. Nah, pada saat ini juga kami juga dengan gampangnya untuk mengambil pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan untuk kami tanyakan kepada narasumber eh, untuk apa gitu Jaklingko yang mereka pakai itu dalam kehidupan sehari-hari dan apa saja keuntungan dan minus yang telah mereka rasakan setelah mereka memakai kebijakan Jaklingko tersebut. Next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu Jaklingko. Jaklingko merupakan sistem transportasi terintegrasi baik rute, manajemen maupun pembayarannya. Integrasi ini juga tidak hanya melibatkan antar bus besar, medium, atau kecil, seperti Transjakarta, tetapi juga transportasi yang berbasis rel yang memiliki pemerintah, provinsi, daerah, Jakarta seperti MRT dan LRT. Nah, Jaklingko juga mempunyai pelayanan dalam bentuk aplikasi yang memberikan pengalaman seru gitu kepada pelanggannya dalam menggunakan semua moda transportasi publik di DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, lewat aplikasi ini juga pelanggan dimudahkan untuk melakukan pembayaran dengan QR code menggunakan rute, tujuan, dan armada secara real dan hal yang serunya lagi. Tuh. Nah, untuk pertanyaan atau pembahasannya, saya serahkan kepada teman-teman saya. Baik, di sini sudah seperti yang terlihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber kami. Untuk mengetahui data-data dan juga informasi, kami mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi dalam wawancara ini kami juga berusaha untuk mencari informasi sejauh mana narasumber kami mengerti atau paham dengan administrasi. Menurut narasumber kami yang pertama yaitu Katika, seorang karyawan Transjakarta. Jadi administrasi menurut Katika ini ialah pembayaran atau suatu perantara. Sementara dari sudut pandang Transjakartanya sendiri ialah proses pembayaran yang beralih dari tunai ke elektronik. Lalu administrasi yang berjalan melalui Jaklingko ini sudah berjalan juga dengan baik. Selanjutnya yaitu bagaimanakah sistem administrasi yang berjalan di tempat pembuatan kartu tersebut. Jadi dalam tempat pembuatan kartu tersebut berjalan sistem administrasi yang yaitu pembuatan kartu. Jadi ada beberapa tata caranya. Yang pertama yaitu hanya perlu memakai uang tunai atau menggunakan uang tunai sebesar Rp40.000 yang dimasukkan ke dalam mesin yang sudah disediakan di halte-halte atau tempat bis tujuan. Setelah itu kartu akan keluar. Atau bisa juga memakai aplikasi QRIS lalu di-scan. Jadi di sini terlihat ya bahwasanya aplikasi atau modul apps ini sangat mempunyai peran yang cukup besar bagi pelayanan masyarakat. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Karena dengan aplikasi yang mudah hanya cukup
diakses melalui handphone bisa membantu kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan memudahkan aktivitas sehari-hari. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana apakah semua orang yang menggunakan kartu Jaklingko ini harus mempunyai aplikasi juga? Jadi, tidak perlu, aplikasi ini hanya digunakan untuk seseorang yang tidak punya kartunya aja. Jadi, tidak perlu menginstal aplikasi Jaklingko ini. Jadi, bisa memakai opsi atau pilihan salah satunya saja. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja yang diperlukan untuk membuat kartu Jaklingko? Jadi di sini untuk membeli atau membuat kartu Jaklingko hanya memerlukan tunai sebesar Rp40.000, lalu disimpan ke dalam mesin yang dibantu oleh kasir di tempat pembuatan kartu Jaklingko. Setelah itu, kartu itu pun keluar dan siap untuk dipakai. Jadi di sini tidak memerlukan data-data pribadi, cukup uang tunai sebesar Rp40.000, di mana Rp15.000 biaya pembuatan kartu dan Rp25.000 untuk dana saldo dalam kartu Jaklingko. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sebelum memutuskan adanya kebijakan memakai Jaklingko, pernah mengalami kegagalan atau hambatan dalam prosesnya? Jawab. Kelima, sebelum memutuskan adanya kebijakan memakai kartu Jaklingko, apa ada pernah mengalami kegagalan atau hambatan dalam prosesnya? Di sini jawaban narasumber, kegagalan yang terjadi seperti masih adanya sistem yang tidak berjalan sesuai ekspektasi serta adanya double potongan saldo karena dahulu kebijakannya yaitu satu kartu boleh dipakai 2 orang, akan tetapi sekarang diperbaharui menjadi satu kartu hanya dapat dipakai 1 orang saja. Lanjut pertanyaan berikutnya, jika saudara berkenan, saya yang bertanya, jika transportasi umum memakai kartu Jaklingko, sedangkan ketentuannya ialah tidak ada pembayaran cash sedikit pun dan tidak berkurangnya saldo yang ada di dalam kartu Jaklingko, lalu bagaimana cara supir mendapatkan upahnya? Jawaban narasumber di sini, gaji yang diberikan untuk supir transportasi umum yang menggunakan kebijakan kartu Jaklingko ialah melalui subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi bukan dari penumpang. Memang seharusnya tarif transportasi umum itu sebesar 13.500, tetapi pemerintah memberikan subsidi sebesar 10.000. Jadi per orang dikenakan biaya sebesar 3.500. Lanjut. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah Anda tahu tentang administrasi? Menurut Anda administrasi itu apa? Menurut narasumber, administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan dan pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk tujuan bersama, dan administrasi juga merupakan laporan kegiatan tas pada pemimpin yang biasanya dilakukan tiap akhir bulan. Pertanyaan yang kedua, apakah kegunaan lebih dari Jaklingko untuk melakukan aktivitas Anda? Menurut narasumber, lebih menghemat pengeluaran prima. Jaklingko tidak mengeluarkan biaya lagi, serta kartu Jaklingko dapat digunakan melakukan pembayaran seperti bus besar, contohnya Transjakarta, bus medium seperti Mini Trans, bus kecil seperti Mikrotrans MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL komuter lain, MRT KAI Bandara Jalan Tol di wilayah Jabodetabek. Pertanyaan yang ketiga, sebelum akhirnya memakai Jaklingko, apakah Anda ada kesulitan untuk membuat kartunya atau cara kerjanya? Menurut narasumber, tidak ada keringat untuk mendapatkan kartu Jaklingko dapat dibeli melalui halte Transjakarta maupun stasiun MRT, LRT, kereta komuter yang terintegrasi Jaklingko. Penggunaan Jaklingko sendiri terbilang mudah hanya dengan memiliki kartunya saja. Bisa langsung menggunakan serta saldo yang berada dalam kartu Jaklingko sendiri dan akan berkurang. Jadi dari mana Anda tahu bahwa Jakarta telah memakai kebijakan memakai Jaklingko? Jadi menurut narasumber, dia tuh tahu Jaklingko itu dari awal masuk kuliah. Narasumber ini diberitahu oleh orang lain, katanya kalau
ke kampus bisa menggunakan transportasi umum dengan menggunakan kartu tanpa memungut biaya. Pertanyaan yang kelima, setelah Anda menggunakan kartu atau kebijakan Jaklingko, apakah minus dari kebijakan tersebut yang mungkin menghambat aktivitas Anda? Menurut narasumber, kekurangannya ada. Antara lain, Jaklingko tidak bisa turun di sembarang tempat, cuman bisanya di halte busway dan itu memerlukan waktu lagi. Pertanyaan yang nomor 6, menurut Anda bagaimana kerja kartu Jaklingko dalam administrasi? Menurut narasumber, dengan cara meng-top up kartu Jaklingko serta menghemat pengeluaran saat kuliah ataupun bersekolah. Oke, kesimpulan daripada pertanyaan dan jawaban daripada narasumber ini adalah Jaklingko merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat membantu atau menghemat para penggunanya. Aplikasi Jaklingko sendiri itu berperan penting dalam kepuasan atau ketidakpuasan para pengguna kebijakan baru Jaklingko itu sendiri. Nah, aplikasi ini juga digunakan untuk mengadu jika mungkin adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh pengemudi transportasi tersebut ataupun oleh sekelompok manusia yang telah bekerja dalam bidang pembuatan kartu Jaklingko itu. Jaklingko juga memberikan kepuasan tersendiri untuk masyarakat-masyarakat yang telah menggunakan kebijakannya, misalnya dalam melakukan aktivitasnya, baik itu dalam perjalanan yang jauh seperti yang tadi saya bilang, ataupun perjalanan yang dekat. Nah, dalam Jaklingko sendiri juga penggunanya juga tidak mengeluarkan duit sedikit pun untuk melakukan aktivitas mereka. Jadi itulah yang telah diberikan oleh Jaklingko dalam kebijakan-kebijakannya. Next. Berikut ada dokumentasi bersama narasumber, baik itu dalam WhatsApp ataupun survei langsung ke dalam pembuatan Jaklingko tersebut. Baik, presentasi kami saat ini telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Bakti yang telah mendengarkan presentasi kami pada saat hari ini. Mudah-mudahan untuk informasi yang lebih lanjut ini ataupun presentasi yang telah kami berikan kepada teman-teman semuanya dapat membantu teman-teman mengetahui apa saja kebijakan-kebijakan dan bagaimana di belakang, di balik semua itu pemerintah yang telah memberikan kebijakan itu dalam masyarakat-masyarakat di penduduk Jakarta. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.